Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Extreme. Dan dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin, amin ya robbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah dari Andik Levinka. Oh, Andik Levinka. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, silahkan bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia mendukung channel kami, yang sudah selalu hadir setiap harinya, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan gak pakai lama-lama ya, gak pakai basa-basi lagi, langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Bude horor on! Kisah Atikah melawan Dukun Santet. Atika membuka mata. Jam di dinding telah menunjukkan angka 2.45 dini hari. Ia menatap ke langit-langit kamar yang gelap. Mendengar suara jarum jam yang berdetak pelan, tubuhnya terasa berat. Tapi pasar sudah menunggu seperti biasa. Atika harus pergi lebih awal demi mendapatkan sayuran yang segar di pasar. Dia duduk di tepi ranjang, menghela nafas panjang. Bismillah. Gumamnya pelan, menarik energi untuk bangkit. Setelah selesai bersiap dan mandi, ia keluar dari rumahnya yang berada di pinggiran desa. Sepeda motor bututnya sudah terparkir di depan pintu. Suara geberisik angin dan sesekali lolongan anjing menjadi teman dalam perjalanan itu. Jalanan desa yang sunyi dan gelap hanya diterangi lampu motor kecilnya. Udara pagi menusuk kulit, tapi Atika sudah terbiasa dengan hal dingin semacam ini. Matanya fokus pada jalan yang kosong, hanya ditemani deru suara mesin motor yang tua. Atika adalah seorang gadis muda yang baru saja lulus kuliah. Namun meskipun ia lulus dengan nilai terbaik di kampusnya, nyatanya keberuntungan belum berpihak padanya. Nyatanya usahaku kuliah supaya bisa dapat kerjaan yang layak setelah lulus itu sama sekali gak mudah. Semua persyaratan sudah dipenuhi, tapi ujung-ujungnya nyari yang sudah berpengalaman. Kalau mintanya yang sudah berpengalaman, terus yang belum punya pengalaman kapan bisa dapat pengalaman? Gerutunya dalam hati. Persyaratan kerja banyak banget, giliran dipenuhi, ujung-ujungnya yang punya orang dalam yang keterima, meskipun tidak memenuhi syarat. Emang dunia kerja sekarang itu kayak badut kejam, ucapnya lagi. Atika memacu motor lebih kencang agar bisa sampai ke pasar dengan segera. Namun ketika ia sampai di sebuah persimpangan yang sepi, pandangannya tertumbuk pada sosok seorang dari kejauhan. Seorang kakek berdiri di tepi jalan, tampak hendak menyeberang dengan ragu. Jantung Atika berdegup lebih kencang. Siapa yang mau nyebrang? Kok maju mundur gitu sih, pikirnya. Ia memperlambat laju motornya. Ketika semakin dekat, Atika melihat kakek itu berdiri diam. Tongkat kayunya menancap ke tanah. Tubuhnya tampak kusam dalam balutan sarung kusut. Namun yang membuat Atika semakin khawatir, dari arah berlawanan tampak sebuah mobil melaju dengan kecepatan tinggi. Naluri Atika segera mengambil alih. Ia segera menghentikan motornya dengan kasar, melompat dari motor hingga motor terjatuh ke tanah dengan cepat. Ia berlari ke tengah jalan, mendekati kakek itu dan menariknya ke tepi jalan. Suara mobil yang melaju kencang berlalu begitu saja, meninggalkan debu yang berterbangan di udara. Bah, hati-hati dong. Banyak gak apa-apa kan? Tanya Atika. Nafasnya tersengal-sengal. Ia menatap wajah kakek itu yang keriput dan berdebu. Kakek itu tersenyum tipis, tampak tidak terganggu sama sekali oleh insiden barusan. Terima kasih ya nak, jawab dengan suara serak. Tapi Mbak baik-baik aja. Kamu yang harus hati-hati ya. Atika menggerutkan kening, merasa ada yang aneh dengan cara bicara kakek tersebut. Memangnya kakek ini mau kemana malam-malam begini? Kakek cuma mau lewat aja. Sudah,
Kamu lanjutkan saja perjalananmu. Jangan khawatirkan kakek. Masih merasa ada yang ganjil, Atika mengangguk pelan. Ia lalu kembali ke motornya yang tergeletak di jalan, lalu memungut tas belanjaan yang terserak di pinggir jalan. Ketika ia menoleh kembali ke arah kakek tadi, sosok itu telah menghilang. Tak ada suara langkah kaki, tak ada bayangan di antara pohon-pohon pinggir jalan, hanya kesunyian yang menggantung di udara. Ya Allah, kemana perginya Simba? Atika bergumam. Tubuhnya sedikit merinding, tapi ia berusaha menenangkan diri, meyakinkan bahwa mungkin kakek itu sudah menyeberang ke arah lain. Setelah menegakkan motornya, Atika melanjutkan perjalanan dengan perasaan campur aduk. Sesampainya di pasar, kejadian aneh tadi masih terngiang di kepalanya. Suasana pasar yang ramai di subuh hari cukup membantu Atika mengalihkan pikirannya. Ia mulai sibuk memilih sayuran dari para pedagang, memastikan barang dagangannya untuk hari ini sudah lengkap. Namun tak kenapa, sepanjang ia berkeliling pasar, pikirannya terus kembali pada sosok kakek itu. Bayangannya selalu muncul, seakan ada yang tidak beres. Pikirannya terus mengembara hingga seorang pedagang menyapanya. "Tika, kamu itu kenapa toh? Mukamu kok pucat?" tegur Bu Yati, salah satu pedagang langganannya. Atika tersentak, lalu mencoba tersenyum. "Udah apa-apa kok Bu, mungkin cuma kurang tidur." Setelah membeli semua yang ia butuhkan, Atika pun segera pulang. Namun, kejadian pagi itu menjadi titik awal dari rentetan peristiwa ganjil yang akan ia alami. Saat sampai di rumah, tiba-tiba saja kepalanya terasa berdenyut kencang. Pandangannya kabur, seolah ada kilatan-kilatan di benaknya, seperti ada sesuatu yang ingin keluar dari pikirannya. Dan pada detik itu, sebuah bisikan halus terdengar di telinganya, seolah ada yang memberitahunya sesuatu. Namun Atika tak paham apa yang terjadi. Ia hanya merasa ada yang berubah dalam dirinya. Keesokan harinya, saat sedang menjajakan sayuran di desa, keributan kecil terjadi. Seorang nenek yang bernama Waroh berteriak meminta tolong. Para ibu-ibu yang berbelanja pun meletakkan sayurannya di keranjang sayur. Atika lalu langsung berlarian ke arah rumah nenek Waroh. Atika yang kebetulan berada di tempat itu pun meninggalkan sepeda motor beserta barang dagangannya dan ikut melihat apa yang terjadi di dalam rumah sederhana itu. Sumi, anak dari nenek Waroh, tergeletak di lantai. Tubuhnya bergetar, nafasnya tersengal-sengal, matanya melotot seakan-akan hendak keluar dari roganya. "Ibu, tolong Bu, aku nggak bisa nafas." Suara Sumi lemah, matanya penuh ketakutan. Rasa panik melanda semua orang yang ada di ruangan itu. Tak ada yang tahu harus berbuat apa. Salah satu ibu meminta yang lainnya untuk memanggil para medis, tapi sepertinya itu takkan cukup cepat. Tanpa sadar, Atika melangkah maju. Tangannya gemetar, tapi ada sesuatu yang mendorongnya untuk bertindak. Seolah ada kekuatan di dalam dirinya yang memaksanya. Ia mendengar bisikan halus lagi, memberitahu apa yang harus dilakukan. "Atika, kamu mau apa?" tanya seorang ibu dengan nada cemas. Atika tidak menjawab. Ia berjalan ke arah meja, menuangkan air dari teko ke gelas yang terbuat dari beling, lalu duduk di samping Sumi. Dengan keyakinan yang entah dari mana, ia membaca doa pelan-pelan ke dalam air. Setelah selesai, ia mengusapkan air itu ke wajah Sumi. Seketika, Sumi berhenti bergetar, nafasnya mulai normal kembali, dan perlahan-lahan ia membuka matanya. "Alhamdulillah," Sumi berkata lemah tapi jelas. Semua orang di ruangan itu terdiam, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Atika juga terkejut. Ia menatap tangannya sendiri, tidak yakin dengan apa yang telah ia lakukan. Tapi di dalam kepalanya, ia tahu ini baru permulaan. Perasaan aneh itu semakin kuat, dan dia tahu ada sesuatu yang lebih besar menantinya. Setelah peristiwa di rumah nenek Waroh, hidup Atika berubah drastis. Berita tentang kemampuannya menyembuhkan Sumi dengan cara yang tak biasa menyebar dengan cepat. Orang-orang mulai membicarakan Atika, beberapa dengan kekaguman, yang lain dengan rasa heran.
Begitu, Atika sedang menjajakan sayur di desa seperti biasa. Meski cuaca cerah, ada hawa dingin yang menyelimutinya seolah-olah udara menjadi berat dan mengap. Di sela-sela aktivitas penduduk yang ramai, Atika merasa pandangan banyak orang tertuju padanya. Mereka menatapnya dengan cara yang berbeda sekarang. Beberapa penuh harap, tapi ada juga yang tampak curiga. Atika, katanya kamu bisa nyembuhin orang ya? Kata seorang ibu muda yang tiba-tiba menghampirinya sambil membawa keranjang belanja. Atika tersenyum kaku. Enggak kok bu, cuma kebetulan aja kemarin. Kebetulan gimana? Semua orang di sini ngomongin itu loh. Katanya kamu punya ilmu dari orang pintar. Tambah ibu lainnya bergabung dalam percakapan. Perbincangan itu mulai menarik perhatian orang-orang. Atika mencoba mengalihkan topik. Bu, sayurannya seger-seger ya? Beli sayurnya dulu ya. Namun, ibu-ibu di sekitaran seakan tidak melewatkan kesempatan membahas kemampuan Atika. Beberapa di antara mereka bahkan mulai mengajukan permintaan aneh. Ada yang meminta Atika untuk menyembuhkan anaknya yang demam. Ada juga yang memintanya untuk mengusir roh halus dari rumah mereka. Atika, tolong bantu anakku. Dia udah sakit hampir seminggu loh. Obat dari dokter tidak ada yang mempan, pinta seorang ibu parubaya dengan nada memelas. Atika semakin merasa tidak nyaman. Aduh bu, saya nggak ngerti deh soal begituan. Kemarin itu cuma kebetulan. Saya itu tidak bisa apa-apa, jawabnya sambil terus mengelak. Tapi sebelum ia bisa melanjutkan pekerjaannya, sosok nenek Waro muncul, berjalan cepat menghampirinya. Raut wajahnya cemas dan khawatir. Atika, panggil sambil terengah-engah. Saya itu nyariin kamu loh dari tadi. Tolong, itu si Sumi kesurupan lagi. Darah Atika bersir. Kesurupan lagi? Iya Atika, aku ndak tahu lagi harus gimana. Tolong kamu bantu ya, pinta nenek Waro dengan suara gemetar. Atika terdiam sejenak, merasakan dorongan kuat yang sama seperti yang ia rasakan di rumah nenek Waro kemarin. Meskipun masih ragu dengan apa yang sebenarnya terjadi padanya, dia tahu dia harus membantu lagi. Ya udah nek, ayo kita ke rumah, kata Atika sambil mengemasi dagangannya dengan cepat. Beberapa ibu-ibu lainnya ikut mendampingi, penasaran dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. Sesampainya di rumah nenek Waro, suasana terasa lebih mencekam dibanding sebelumnya. Sumi berbaring di atas kasur, tubuhnya kaku, matanya terbuka lebar namun tatapannya tampak kosong. Mulutnya berkomat kamit menggumamkan sesuatu yang tak jelas. Tangan dan kakinya sesekali bergerak tak terkendali seolah ditarik oleh kekuatan yang tak terlihat. Apa yang terjadi sejak kemarin bu? Tanya Atika dengan cemas. Nenek Waro menggeleng dengan air mata di pelupuk matanya. Sejak kemarin malam, dia itu ngomong sendiri terus, seperti ada yang berbisik di telinganya. Aku takut. Tolong Atika, cuma kamu yang bisa nolong dia. Atika menatap Sumi yang terbaring dengan tubuh kaku di dalam dirinya. Ia merasakan sesuatu yang aneh. Bukan sekedar perasaan biasa, tapi seperti ada yang membimbingnya lagi. Sebuah bisikan yang menuntunnya atas apa yang harus dilakukan. Tanpa banyak berpikir, Atika mengambil segelas air lagi. Seperti yang ia lakukan kemarin, dengan hati-hati ia membacakan doa di atas air tersebut lalu mengusapkan ke wajah Sumi. Namun kali ini, begitu air menyentuh kulit Sumi, tubuhnya tiba-tiba tersentak keras. Matanya membelalak, menatap Atika dengan pandangan penuh kebencian. You won't be able to help her, teriak Sumi dengan suara yang bukan miliknya. Atika mundur selangkah terkejut. Suara itu dalam, berat dan penuh amarah. Apa maksudmu? Atika menoleh ke orang sekitarnya dengan raut kebingungan. Aku gak bisa bahasa Inggris. Suasana pun kini menjadi campur aduk antara takut, bingung bercampur geli melihat Atika yang kebingungan berhadapan dengan hantu import. Sosok dalam tubuh Sumi itu tertawa seakan-akan sedang mengejek. You have the ability, but you're very stupid girl. Kalimat kedua dari sosok itu membuat Atika semakin kebingungan. Ia pun berbalik dan hendak berginta kemana. Nenek Waro dan orang-orang lain yang melihat Atika akan pergi pun langsung mencegah Atika, karena hanya Atika lah yang mereka pikir bisa mengatasi gangguan itu.
Jangan pergi, kamu mau kemana? Tolong Sumi Atika, ucap Nenek Waro memohon. Sebentar Bu, saya mau ke rumah ponakan saya, mau pinjam kamus, rumahnya deket kok, tunggu sebentar, sahut Atika sambil buru-buru hendak keluar. Namun, belum sempat ia keluar dari pintu, seorang perempuan seusia Atika menghadangnya sambil menyodorkan smartphone miliknya. Pakai penerjemah di HP aku aja. Kalau pakai kamus kelamaan, ucapnya. Atika pun segera mengakses penerjemah online di ponselnya sambil bertanya sekenanya selagi menunggu loading dari aplikasi penerjemah. You speak apa tadi? Tolong please reply, pinta Atika. Tampak jelas wajah Atika sangat kebingungan. Jari jemarinya bahkan tampak gemetaran saat mengetik di ponsel itu. Ia tampak tak sabaran karena jaringan internet yang lemah membuat aplikasi penerjemah itu susah dimuat. Sosok itu tertawa lebih nyaring lagi sambil matanya melotot memindai orang-orang di sekitarnya sebelum akhirnya terfokus menatap Atika. Apa sudah kau temukan? Tak perlu kau buka translator. Aku faham bahasamu. Ucapan dengan logat orang bule membuat semua orang tercengang. Atika tampak terkejut bercampur lega setelah mengetahui bahwa sosok tersebut bisa berbahasa Indonesia. Apa yang kamu lakukan terhadap Sumi? Balas Atika mencoba tetap tenang. Sumi tertawa melengking, tubuhnya berguncang-guncang. Aku tidak akan pergi dari sini. Dia milikku dan bayinya. Nafas Atika tercekat kala mendengar kata-kata itu. Bayi? Sumi sedang hamil. Pikiran Atika segera melayang pada kemungkinan mengerikan. Apakah ini berkaitan dengan janin yang sedang dikandungnya? Tiba-tiba bayangan-bayangan aneh muncul di benak Atika, seperti kilasan-kilasan ingatan yang bukan miliknya. Dalam penglihatan itu, ia melihat sosok perempuan berambut panjang dengan gaun putih yang mengintai Sumi. Wajah sosoknya seperti wajah orang Belanda. Sosok itu seperti bayangan dengan rambut panjang acak-acakan. Wajahnya tersamar tapi mata merah menyala. Kuntilanak. Sosok itu tampak mengelilingi tubuh Sumi, mencoba merasuk ke dalam dirinya, membuatnya tak berdaya. Suara bisikan dalam pikiran Atika semakin kuat kini. Ia tahu apa yang sedang dihadapinya. Ini ulah seseorang yang mengirimkan kuntilanak untuk membunuh Sumi dan bayinya. Tapi siapa dan kenapa? Pikir Atika. Atika, tolong Sumi, dia nggak bisa bertahan lebih lama lagi. Suara Nenek Waro kembali menyentak ke kenyataan. Atika memejamkan mata, mengumpulkan kekuatan di dalam dirinya. Dengan keyakinan yang tumbuh, Atika kembali membacakan doa. Kali ini lebih kuat. Ia merasa energi aneh dalam dirinya bergolak, mengalir melalui tangannya ke arah Sumi. Tubuh Sumi kembali bergetar hebat, tapi kali ini Atika tidak mundur. Ia terus membaca doa, membayangkan sosok kuntilanak itu tersingkir dari tubuh Sumi. Perlahan-lahan, tubuh Sumi mulai tenang, nafasnya kembali normal, dan matanya kembali seperti semula. Atika merasakan beban berat di dadanya terangkat. Namun sebelum ia bisa bernafas lega, Sumi tiba-tiba menangis terseduh-seduh. Yanto, suamiku, dia yang lakuin semua ini, isak Sumi. Air mata tampak mengalir deras di pipinya. Mata Atika membelalak. Suaminya? Ya, Yanto, suami Sumi yang sudah beberapa bulan tak pulang ternyata memiliki peran dalam semua ini. Iya, dia yang mengirim kuntilanak itu untuk membunuhku dan bayiku. Lanjut Sumi dengan suara bergetar. Atika merasakan amarah membara di dalam dirinya. Yanto bukan hanya meninggalkan istrinya yang sedang hamil, tapi juga berniat membunuhnya dengan cara yang begitu keji. Ini lebih dari sekedar masalah rumah tangga biasa. Atika tahu ada orang lain dengan kekuatan besar yang terlibat. Kita harus menemukan orang yang Yanto bayar untuk melakukan ini, pikir Atika. Ia tahu bahwa ini semua belum selesai. Teror baru saja dimulai, dan ia harus bersiap menghadapi yang lebih buruk lagi. Malam semakin larut, dan meskipun tubuhnya lelah setelah hari yang panjang, pikiran Atika terus berputar memikirkan apa yang telah terjadi pada Sumi. Dan sebenarnya, siapakah sosok yang bersemayam dalam tubuh Sumi?
Atika pun mencoba memejamkan mata karena bagaimanapun juga esok pagi dia harus pergi ke pasar. Hal janggal yang telah ia alami tadi tentu saja tak boleh sampai menghalangi aktivitas Atika sehari-hari. Suasana malam itu begitu hening. Di dalam kamar yang sederhana, ia dapat dengan jelas mendengar detak jarum jam di dinding kamarnya. Rasa gelisah dan marah menyelimuti hatinya. Namun, tanpa disangka-sangka, tiba-tiba gumpalan asap masuk melalui bawah celah pintu. Asap itu tampak berdiri tegak hingga lama-kelamaan semakin padat dan padat lagi, dan pada akhirnya berubah menjadi sosok perempuan berambut panjang yang acak-acakan dengan mata merah. Wajah sosok hantu itu berhidung mancung dan sangat mirip dengan orang Belanda. Atika yang sedang merebah di atas ranjang pun sesegera mungkin bangkit, lalu berdiri di atas ranjang sambil merapatkan dirinya ke dinding. Atika tampak sangat ketakutan kala itu. Ia tak pernah membayangkan bahwa sosok yang mengganggu Sumi akan mendatanginya. Siapa? Siapa kamu? Kenapa datang ke sini? Pergi! Aku gak ada urusan sama kamu. Pekik Atika sambil tangan kanannya mengibas berulang kali sedangkan tangan kirinya berusaha menutupi matanya. Sosok perempuan itu tertawa nyaring. You say, you have nothing to do with me? Bullshit. Kau sudah terlanjur ikut campur dengan urusanku. Tolong jangan bicara dengan bahasa yang tak ku mengerti. Sebenarnya kamu siapa? Ucap Atika terbata-bata. Sosok itu menatap Atika tajam sambil menyeringai. Tak lama kemudian, ia pun menghilang perlahan sambil berucap, aku Clara. Clara. Jadi nama kuntilanak yang bersemayam di tubuh Sumi itu bernama Clara. Gumam Atika lirih. Nama itu seolah menyimpan kekuatan tersendiri, mengingatkan Atika pada sosok dua orang laki-laki yang ia lihat dalam penglihatannya. Aku harus bisa menemukan Yanto, gumam Atika pada dirinya sendiri. Dan lebih penting lagi, dukun yang mengirim Clara. Tapi itu jelas bukan tugas yang mudah. Tak ada petunjuk jelas tentang di mana Yanto berada. Ia menghilang begitu saja seperti ditelan bumi. Di sisi lain, Atika semakin yakin bahwa ada kekuatan gelap yang lebih besar dari sekedar kuntilanak biasa yang bekerja di balik ini semua. Namun, siapa dukun yang diduga bertanggung jawab dan bagaimana cara menghadapinya? Pagi harinya pasar kembali ramai. Atika datang ke pasar dengan mata merah yang menandakan bahwa ia kurang istirahat karena gangguan dari sosok kuntilanak bernama Clara tersebut. Namun, bagaimanapun juga, ia tetap harus melakukan aktivitasnya seperti biasa agar bisa kembali berjualan menjajakan sayur di desanya. Setelah sekitar 2 jam Atika berkeliling pasar, ia pun segera membawa barang belanjaannya dan diletakkannya di keranjang sayuran yang ada di motor. Karena motornya terparkir di tempat yang cukup jauh, seperti biasa, ia pun membayar kuli panggul untuk membawakan barang belanjaan ke motornya. Setelah selesai dengan segala keperluan di pasar, bertepatan dengan suara azan subuh berkumandang, ia pun memacu sepeda motornya untuk pulang. Saat sampai kediamannya, ia pun menunaikan ibadah sholat subuh, lalu kemudian masak ala kadarnya untuk ia sarapan nanti. Sekitar 1 jam kemudian, ia pun sudah siap untuk menjajakan sayurannya. Ia pun segera memacu sepeda motornya. Namun kali ini suasana sedikit berbeda. Orang-orang tidak hanya datang untuk berbelanja, tapi juga ingin tahu lebih banyak tentang kejadian di rumah Nenek Waro. Beberapa mendekati Atika dengan berbagai pertanyaan dan bisik-bisik. Namun Atika hanya tersenyum tipis, mencoba tetap tenang meskipun dia tahu perhatian yang diberikan padanya semakin besar. Atika, apa benar Sumi itu diguna-guna sama suaminya? Tanya seorang pembeli tiba-tiba. Atika terkejut dengan pertanyaan langsung itu. Saya belum tahu pasti ya Bu, tapi yang jelas ada sesuatu yang aneh dengan keadaannya, jawabnya pelan. Pembicaraan ini seperti membuka kembali luka di hati Atika. Sumi tidak hanya menderita karena serangan gaib, tapi juga pengkhianatan suaminya, Yanto. Pikiran Atika kembali ke kejadian semalam saat ia mendapatkan kejutan dari Clara yang menampakkan diri di depannya. Sosok kuntilanak itu begitu jelas dalam ingatannya, mata merahnya yang menyala, penuh kebencian seolah masih mengawasinya dari balik bayangan.
Saat tengah melayani pembeli lainnya, tiba-tiba Atika merasakan sesuatu yang aneh. Udara di sekitarnya berubah menjadi lebih dingin dan lembab. Ia juga merasakan bulu kuduknya meremang. Ia terdiam sejenak, berusaha mencari sumber dari rasa tak nyaman itu. "Hei Atika!" Suara seorang pria memecah keheningan. Atika menoleh. Ia melihat Udin, tetangganya yang sedang berjalan menghampirinya. Wajahnya yang biasanya ceria tampak lebih serius kali ini. "Ada apa, Din?" tanya Atika, mencoba tersenyum meski firasat buruk menguasainya. "Kamu lihat gak sih? Itu loh di pojokan sana. Ada perempuan aneh yang dari tadi ngeliatin kamu." Udin berbisik sambil menunjuk ke arah jalan kecil di belakang pasar. Atika menoleh. Ia melihat seorang perempuan berdiri di kejauhan. Rambutnya panjang dan kusut, menutupi sebagian besar wajahnya yang pucat meski samar. Dari sela-sela rambut perempuan itu, Atika dapat melihat mata perempuan itu tidak berpaling sedikit pun dari Atika, membuatnya merinding. Meski jaraknya cukup jauh, Atika bisa merasakan tatapan dingin yang menusuk dari perempuan itu. Perlahan, perempuan itu tersenyum. Sebuah senyuman yang tidak manusiawi. Jantung Atika berdegup kencang. Ia tahu siapa sosok itu. "Clara," bisik pelan. Tanpa berpikir panjang, Atika segera merapikan dagangannya. Perasaan tak nyaman semakin menjadi-jadi. Sosok Clara yang tiba-tiba muncul di sana membuat segalanya terasa lebih nyata, lebih menakutkan. Apa Clara sedang mengawasiku? Atau lebih dari itu? Apa Clara mencoba mengingatkanku? Gumamnya. "Din, aku harus pergi. Tolong jagain motor sama daganganku sebentar ya. Aku mau ke rumah Nenek Waroh," ucap Atika terburu-buru. Udin hanya mengangguk. Ia tampak bingung. Atika segera berjalan cepat menuju rumah Nenek Waroh. Ia tahu bahwa ancaman Clara belum selesai dan ia harus menemukan jawabannya secepat mungkin. Namun di sepanjang jalan, langkah kakinya terasa berat seolah-olah ada sesuatu yang menariknya kembali. Saat tiba di depan rumah Nenek Waroh, Atika mendapati suasana yang lebih mencekam dari sebelumnya. Pintu rumah terbuka lebar dan dari dalam terdengar suara tangisan yang meraung-raung. "Nenek Waroh," panggil Atika dari depan pintu. Tak ada jawaban. Atika memberanikan diri melangkah masuk. Hatinya berdebar kencang. Di dalam ia menemukan Nenek Waroh duduk di samping Sumi yang tampak lebih pucat dari sebelumnya. Tubuh Sumi terbaring di kasur, nafasnya berat. Sementara Nenek Waroh memegangi tangan putrinya dengan air mata berlinang. "Dia kembali. Hantu itu kembali lagi," ujar Nenek Waroh dengan suara gemetar. Atika menelan ludah. "Kenapa lagi? Apa yang terjadi, Nek?" Nenek Waroh menatapnya dengan mata penuh harap. "Semalam, Sumi itu mulai bicara sendiri lagi. Lalu tiba-tiba dia seperti seolah ada yang masuk ke tubuhnya. Dia berteriak-teriak dan menyebut nama Clara." Mendengar itu, Atika merasa dingin tiba-tiba menjalar ke seluruh tubuhnya. Clara tidak hanya muncul di depannya, tapi juga kembali menyerang Sumi. Ini bukan kebetulan, sosok itu semakin nyata dan semakin kuat. "Atika, mohon, selamatkan anakku," tangis Nenek Waroh. Atika mengangguk tegas. Meski hatinya diliputi ketakutan, ia tahu ia tak punya pilihan lain. Clara tidak akan berhenti sampai ia berhasil mengambil nyawa Sumi dan bayinya. Atika harus melakukan sesuatu, dan kali ini dia harus mencari sumber masalahnya, yaitu dukun itu dan juga suaminya. Malam itu, Atika tidak bisa tidur. Pikirannya dipenuhi oleh bayangan Clara dan ancaman yang semakin nyata. Clara tampaknya semakin kuat, dan dia tahu bahwa ini bukan lagi sekedar masalah gaib biasa. Dukun di balik semua ini pasti memiliki kekuatan besar. Tapi siapa sebenarnya dukun itu? Bagaimana caranya melawan kekuatan sekuat itu? Di tengah malam yang sunyi, Atika duduk di kamarnya, berusaha menenangkan diri. Namun, tiba-tiba ia merasakan sesuatu yang aneh. Udara di sekitarnya berubah menjadi lebih dingin, seakan menusuk tulang. Ia mendengar suara langkah kaki di depan kamar mandinya. Suara apa itu?
Apa ada orang di kamar mandi? Gumamnya dengan hati-hati. Atika bangkit dan melangkah menuju kamar mandi. Meskipun ia merasa takut, namun ia mencoba untuk memberanikan diri. Dapat ia rasakan jantungnya yang berdegup kencang diiringi dengan deru nafas yang memburu. Saat ia membuka pintu, udara dingin menerpa wajahnya. Lampu redup di kamar mandi berkedip-kedip menciptakan bayangan-bayangan yang bergerak di dinding. Dan tiba-tiba dari belakang ada sesuatu yang menarik rambutnya dengan keras. Astaga, Atika berteriak sambil memegang kepalanya. Rasa sakit menusuk di kulit kepalanya. Saat rambutnya dijambak oleh kekuatan tak terlihat, ia berusaha menarik diri, tapi sesuatu terus menariknya seolah-olah ingin menariknya ke dalam kegelapan. Atika terjatuh ke lantai, tertarik oleh kekuatan gaib tak terlihat. Kepalanya membentur pintu kamar mandi, membuatnya kesakitan. Apa? Apa ini? Teriaknya ketakutan. Samar-samar ia mendengar suara tawa. Tawa perempuan yang menggema di seluruh ruangan. Clara, gumam Atika. Nafasnya terengah-engah. Dia tahu Clara mencoba melemahkannya, membuatnya takut agar tidak bisa melawan. Namun Atika yakin dirinya tidak boleh menyerah. Dengan sekuat tenaga ia meraih pintu, berusaha bangkit meskipun tubuhnya masih terasa lemas akibat serangan itu. Aku gak akan kalah, bisik kepada dirinya sendiri. Atika pun kembali ke kamarnya dan segera mengganti pakaiannya yang basah setelah jatuh di kamar mandi. Setelah mengganti pakaiannya, ia pun kembali merebahkan diri. Sungguh sulit baginya untuk terpejam karena ia takut jika sosok Clara tiba-tiba muncul dan kembali menyerangnya. Ia pun mencoba melantunkan doa, memohon perlindungan dari Allah serta memohon petunjuk serta kekuatan untuk menghadapi semua ini. Bibir manisnya terus melantunkan doa dan zikir sembari bersembunyi di balik selimut tebal berwarna biru miliknya. Sekitar 2 jam setelah kejadian di kamar mandi, Atika pun mulai mengantuk dan akhirnya terlelap. Saat ia baru saja terlelap, ia merasakan dirinya berjalan di suatu tempat yang tak ia kenali. Tempat itu begitu sepi, di kanan dan kirinya banyak ditumbuhi pepohonan yang besar dan menjulang tinggi. Tak ada rumah, tak ada satu orang pun yang ia temui kala itu. Ia meneruskan langkahnya, menyusuri jalan mengikuti instingnya. Sesampainya di sebuah persimpangan, ia dibuat terkejut dengan kemunculan seorang kakek tua. Wajahnya tak asing. Ya, ia yakin pernah bertemu dengan sosok kakek itu. Atika pun mempercepat langkah menghampiri kakek tersebut. Bah, yang waktu itu hampir ketabrak mobil kan? Tanya Atika. Kakek tersebut mengangguk lalu tersenyum. Tak lama, kakek itu menunjuk ke depan ke bawah sebuah pohon. 2 orang laki-laki tampak duduk berhadapan di dekat perapian. Keduanya tampak menyatukan kedua telapak tangan mereka masing-masing. Entah apa yang sebenarnya mereka lakukan. Atika dan kakek tua itu pun menghampiri kedua orang itu. Tapi anehnya mereka seolah tak menyadari kehadiran Atika dan kakek tua itu. Dia Waluyo yang mengirimkan sosok kuntilanak itu pada Sumi. Sedangkan yang muda itu adalah suami Sumi. Sekarang lakukan tugasmu. Yakin kamu pasti bisa, ucap kakek itu. Atika menoleh ke sampingnya, namun tiba-tiba kakek itu sudah menghilang. Begitupun dengan kedua orang serta perapian di depannya. Atika terbangun. Dilirik jam di dinding, ternyata sudah jam setengah 12 malam. Atika duduk termenung di atas ranjangnya, memikirkan mimpi yang baru saja ia alami. Apa benar ya dukun itu bernama Waluyo? Kalau benar dia dukun, semoga aku bisa mengatasinya, gumamnya dengan tekad yang besar. Atika tahu bahwa pertarungan sesungguhnya baru saja dimulai, dan untuk bisa menyelamatkan Sumi, ia harus bisa mengalahkan Clara dan dukun yang mengirimnya sebelum semuanya terlambat. Pagi yang dingin menyambut Atika saat ia terbangun dengan tubuh lemas dan kepala yang masih terasa berdenyut akibat perjalanan astral semalam. Namun semangatnya tidak padam. Kekuatan baru muncul dalam dirinya seolah memberitahu bahwa ini adalah saatnya untuk menyelesaikan segalanya. Clara tidak bisa dibiarkan terus menguasai tubuh Sumi, dan Waluyo, dukun yang bertanggung jawab atas semua ini, harus dihentikan.
Setelah merapikan dagangannya di pasar pagi itu, Atika segera bergegas menuju rumah Nenek Waro. Sumi masih tampak lemah, duduk dengan mata sayu di ruang tamu. Sesekali matanya nampak memerah, tanda bahwa Clara masih menguasainya. "Atika, kamu datang, Duk." Suara Nenek Waro terdengar serak penuh harap. Atika mengangguk, ia mengusap punggung Nenek Waro dengan lembut. "Nek, ini sudah semakin parah. Clara semakin kuat, dan kita harus menghentikannya sebelum dia benar-benar mengambil nyawa Sumi dan bayinya." "Aku nggak tahu harus gimana, Dok," sahut Nenek Waro, air mata menetes di pipinya. "Atika, tolong aku." Sumi mengangkat wajahnya perlahan memohon dengan suara lirih. Atika menarik nafas panjang. "Aku akan mencoba yang terbaik ya, Sum. Tapi aku harus mencari dukun itu. Dia satu-satunya yang bisa menghentikan Clara." Nenek Waro mengangguk setuju. Meski tak tahu di mana Mbah Waluyo berada, Atika yakin bahwa nanti dia dapat menemukannya. Kekuatan besar dalam dirinya membuat ia berani untuk mencari dan menemui Mbah Waluyo seorang diri. Atika menaiki sepeda motornya dan memutuskan untuk bertanya pada penduduk setempat yang mungkin mengenal dukun tersebut. Setelah berkeliling dan bertanya-tanya, Atika akhirnya mendapatkan petunjuk. Mbah Waluyo tinggal di sebuah desa terpencil di ujung kabupaten jauh dari hiruk-pikuk kota. Dia tidak membuang waktu dan segera menuju ke sana. Di sepanjang perjalanan, Atika merasakan ada energi aneh yang semakin kuat membuat bulu kuduknya meremang. "Mbah Waluyo, dukun yang kamu cari itu bukan orang sembarangan," ujar seorang warga yang kebetulan ia temui di perjalanan. "Dia itu terkenal dengan ilmu hitamnya. Banyak yang datang ke dia untuk tujuan buruk, seperti nyantet orang lain." Atika mengangguk. Dengan berbekal petunjuk dari orang banyak, ia pun akhirnya sampai di kediaman Mbah Waluyo. Ketika ia tiba di rumah Mbah Waluyo, suasana begitu sunyi. Rumah tua itu terlihat seperti sudah lama ditinggalkan, namun Atika merasakan ada sesuatu yang bersembunyi di balik dinding kusam itu. Dengan hati-hati, ia mengetuk pintu. Pintu itu terbuka dengan sendirinya, memperlihatkan seorang pria tua bertubuh kecil berkulit keriput dengan sorot mata yang tajam. Tatapan matanya langsung menusuk ke arah Atika, seolah-olah dia tahu siapa yang datang menghampirinya. "Aku sudah menunggumu." Suara Mbah Waluyo terdengar serak dan dingin. Atika mengepalkan tangannya. "Aku datang untuk menyelamatkan Sumi dan Clara dan menghentikan ulahmu." Mbah Waluyo terkekeh pelan. "Clara itu hanya alat. Jika kamu bisa menghentikannya, itu artinya kamu sudah setengah jalan. Tapi aku tidak akan membiarkan itu terjadi." Dengan cepat, Mbah Waluyo melangkah ke arah sudut ruangan, mengambil benda kecil dari meja kayu. Sebuah boneka yang sudah usang dan kotor. Atika merasa ada energi jahat yang terpancar dari benda tersebut. Sebelum dia sempat bereaksi, Mbah Waluyo sudah melontarkan mantra dengan cepat. Tiba-tiba, tubuh Atika terasa berat, seolah-olah ada sesuatu yang menariknya ke tanah. Kakinya gemetar, pandangannya mulai kabur, namun ia berusaha tetap berdiri. "Ini belum selesai," gumam Atika dengan nafas terengah. Dia mulai mengingat kekuatan yang diberikan padanya saat menyelamatkan kakek misterius beberapa minggu yang lalu. Dengan fokus, Atika mulai membacakan doa-doa dalam hatinya. Suara doa itu, meskipun pelan, terasa semakin kuat dalam pikirannya. Tubuhnya mulai terasa lebih ringan dan energi gelap yang mencoba menekannya berangsur melemah. Atika tahu ini adalah kesempatan terakhirnya. Mbah Waluyo mendesis marah, lalu melemparkan boneka itu ke arah Atika. Namun Atika segera meraih botol air di sakunya yang sudah ia bacakan doa sejak perjalanan. Tanpa ragu, dia menyiramkan air itu ke arah boneka tersebut. Boneka itu bergetar, kemudian jatuh ke lantai dengan suara berderak seperti kayu yang patah. "Aku tidak akan membiarkanmu mengalahkanku, bocah!" Mbah Waluyo berteriak, lalu mengangkat tangannya, mengucapkan mantra yang lebih kuat, yang lebih panjang dari sebelumnya. Sosok Clara muncul, lalu berubah menjadi gumpalan asap yang melesat menyerang Atika. Namun kali ini Atika sudah siap. Dia merasakan kekuatan dari dalam dirinya membesar.
Dengan kedua tangannya seolah-olah energi dari Clara mulai berbarik ke arah Mbak Waluyo, dia mulai membacakan doa dengan suara yang semakin lantang memperkuat perlawanannya. Tiba-tiba angin kencang berembus di dalam ruangan, membuat benda-benda berjatuhan dan pintu berderak-derak. Mbak Waluyo tampak terguncang. Mantra yang ia lontarkan mulai kehilangan kekuatannya. Dengan sekali hentakan, Atika menyatukan energi terakhirnya. "Ku kembalikan semua ajianmu," teriaknya. Seketika, kekuatan yang Mbak Waluyo kirimkan berbalik arah menghantam tubuh pria tua itu dengan dahsyat. Mbak Waluyo terjerembab ke belakang. Tubuhnya bergetar hebat sebelum jatuh di lantai. Tubuhnya nampak lemah, namun ia masih hidup. Saat Atika melangkah maju, Mbak Waluyo mengaku kalah. Ia mengakui kehebatan Atika. "Di mana orang yang sudah nyuruh kamu ngirim Clara ke tubuh Sumi?" tanya Atika dengan suara lantang. Mbak Waluyo menggeleng pelan. Ia tampak terbatuk sebelum akhirnya menjawab, "Aku nggak tahu. Ada banyak orang yang datang. Mana mungkin aku hafal," ujarnya lemah. "Dari mana kau dapatkan kekuatan itu? Apa jangan-jangan kau murid dari Wasir?" Atika tampak bingung. "Wasir? Apa maksudmu? Ambeien, aku nggak tahu apa yang kamu maksud." Atika tak mau ambil pusing dengan pertanyaan dari Mbak Waluyo. Ia melangkah keluar, meninggalkan rumah Mbak Waluyo. Atika melangkah sambil terengah-engah. Ia masih merasakan denyut energi di sekujur tubuhnya. Mbak Waluyo telah dikalahkan. Tapi apakah ini adalah akhir dari Clara? Beberapa jam kemudian, sesampainya di rumah Nenek Waro, Atika merasakan suasana yang jauh lebih tenang. Sumi tampak duduk dengan lebih tenang, nafasnya stabil, dan wajahnya tak lagi menunjukkan tanda-tanda kehadiran Clara. "Atika, terima kasih. Sumi, dia terlihat lebih baik," ucap Nenek Waro dengan air mata bahagia. Sumi membuka matanya dan tersenyum lemah. "Terima kasih Atika. Aku merasa bebas." Namun, meskipun semua tampak baik-baik saja, Atika merasakan ada sesuatu yang belum selesai. Clara memang sudah menghilang dari tubuh Sumi, tapi di sudut pikirannya dia tahu bahwa entitas itu tidak sepenuhnya pergi. Ada sesuatu yang masih mengintai, menunggu waktu yang tepat untuk muncul kembali. Tetapi untuk saat ini, Atika bisa beristirahat. Pertarungan melawan Mbak Waluyo telah selesai dan Sumi serta bayinya selamat. Atika tahu ini bukanlah akhir dari semua teror, namun untuk kali ini dia bisa merasa lega. "Terima kasih Atika," ujar Sumi, suaranya penuh kehangatan. Atika tersenyum lemah. "Aku harap ini sudah selesai dan semoga tidak terulang lagi." Dan dengan itu, hari yang panjang berakhir, namun dalam hati Atika tahu bahwa jalan yang harus ditempuhnya sebagai penyembuh baru dimulai. Dan satu hal yang masih menghantui pikirannya, yaitu di mana keberadaan suami Sumi yang biadab itu serta kemana Clara saat ini. Selesai. Wah, luar biasa Mas Andi Klevinka ya. Jadi di sini adalah kisah bagaimana seorang wanita muda yang bernama Atika yang tanpa disengaja mendapatkan satu kekuatan khusus, dan memang masih menjadi misteri ya. Bagaimana sosok kakek-kakek itu kan katanya didapat dari sosok kakek-kakek itu, dan bagaimana cara dia mentransfer ilmunya itu kurang paham juga di sini, tapi memang masih jadi misteri ya. Apakah ketika dia menolong kakek itu dipegang kakeknya habis itu menular ilmunya atau bagaimana? Yang jelas Atika setelah itu bisa menolong orang, dan yang saya suka di sini adalah ketika kita mempunyai kelebihan, ketika kita mempunyai sesuatu yang baik, itu ya kita pergunakan untuk menolong orang seperti Atika ini, dan nolongnya nggak tanggung-tanggung sampai ke akar-akarnya. Bagaimana awalnya Sumi yang sering kesurupan, ternyata Sumi itu sudah dikirimi guna-guna oleh suaminya yang justru pergi meninggalkan dia. Kan ngeselin banget tuh suaminya. Udah pergi ninggalin, kondisi Suminya lagi hamil, masih juga mau dibantai, kan parah banget. Ya tapi alhamdulillah di sini bagaimana akhirnya Atika berhasil membebaskan Sumi dari segala gangguan, dan luar biasa. Terima kasih Mas Andi Klevinka ya atas kisahnya yang luar biasa, dan semoga teman-teman terhibur ya para pecinta penikmat horor misteri, lebih khusus lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Extreme. Dan buat teman-teman yang punya komentar lain, silakan bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu.
Buat teman-teman yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like atau tombol jempolnya, boleh juga dong di-share link videonya ke teman-temannya yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan oh ya, buat teman-teman mungkin yang baru gabung atau yang sudah lama gabung tapi lupa nih belum subscribe, ayo dong diklik tombol subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Untuk channel Ilo Ekstrim kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oh iya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang apabila berkenan untuk dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon yang ada di sini. Bebas ya, dari kisah nyata, dari pengalaman pribadi, dan bebas juga untuk pengirimannya bisa lewat voice note atau rekaman suara, bisa boleh dalam bentuk tulisan. Pokoknya senyamannya teman-teman aja. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah tapi belum sempat dibawakan, harap bersabar ya, karena harus melalui proses penggarapan terlebih dahulu agar bisa dinikmati lagi oleh teman-teman yang lain. Dan di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seram, yang masih bersama saya Ilo di channel Ilo Ekstrim. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.